Namrud adalah raja dari negeri Babilonia. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kausi bin Kan'an bin Sam bin Nuh. Waktu itu Namrud adalah raja yang menguasai seluruh penjuru bumi ini. Imam Mujahid berkata, dalam sejarahnya raja yang pernah berhasil menguasai seluruh penjuru bumi ini ada 4. Yang 2 muslim, yang 2 lagi kafir. Adapun penguasa dunia yang muslim adalah Raja Sulaiman bin Dawud dan Raja Dzulqarnain. Sedangkan 2 yang kafir adalah Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro apa ta ora weruh sira. Ilaladzi maring wong. Haja kang padha maidu sapa aladzi. Jala tegese madoni sapa aladzi Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Fi rabbih ing dalem pangerane Ibrahim. Lian atahu krono yento maringi ing man sapa Allah Gusti Allah al-mulka ing kraton. Ai hamalahu tegese andorong ing alladzi apa bataruhu lacute alladzi. Ini amatillahi kelawan nikmati Allah. Ala dzalika ngatasi mengkono-mengkono mujadalah. Bahwa utawi alladzi iku Namrud. Id mangsane badalun utawi lafat id iku badal min hajjah sang lafat hajjah. Qala dawuh id qala ing dalem nalikane dawuh sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim. Lama qala tatkalane ngucap sapa Namrud lahu maring Ibrahim. Man rabbuka ing pengucap man rabbuka man iku sapa rabbuka utawi pangeran sira. Alladzi tad'una kang ngajak sapa sira ing ingsun ilahi maring pangeran. Tawa ilahi maring rabbuk. Rabbiya utawi pangeran ingsun iku alladzi tat yuhyi kang paring urip sapa alladzi wa yumitu lan paring mati sapa alladzi. Ayakhluqu tegese gawe sapa alladzi alhayata ing urip wal mauta lan mati. Fil ajsad yang dalam pira-pira jasad. Kala dawuh utawa ngucap sapa Namrud huwa ya Namrud. Ana utawi ingsun iku uhyi bisa gawe urip sapa ingsun wa umit lan bisa gawe mati sapa ingsun. Bil qatli tegese kelawan mateni wal afi lan ngapura anu saking mateni. Wa ta'ala ngundang sapa Namrud biro juleni kelawan wong lanang loro. Faqatala mongko mateni sapa Namrud ahaduhuma ing salah sijine rajulaini. Wa taraka lan ninggal sapa Namrud al-akhara ing wong lanang kang weneh. Falamma ra'ahu mongko tatkalane ningali sapa Ibrahim ing Namrud. Hobian ing wong kang banget bodhone. Kala mongko dawuh sapa Ibrahim muntakilan hale ngalih ila hujatin maring hujjah. Audhoha kang luweh pertela minha ketimbang sangi hujjah kang awal. Fa inna Allah mongko setuhune Gusti Allah iku yati nekaake sapa Allah bisamsi kelawan srengenge menal masyriqi saking wetan. Fati mongko nekano sira pihak ing srengenge anta ya sira menal maghribi saking arah kulon. Fabuita mongko bingung sapa alladzi wong kafir kang kafir sapa alladzi. Tahayara tegese bingung sapa alladzi wa duwisalan tercengang apa banget bingunge sapa alladzi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yahdi ora nuduhake sapa Allah alqauma ing kaum al-dzalimin kang padha nganiaya kabeh. Bil kufri sebab kufur ila mahajatil ihtijaji maring dalane gawe hujjah. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzi haja jadala Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Li'an atahullahul mulk. Mentang-mentang Allah memberinya kerajaan. Ay hamalahu fataruhu bi ni'matillahi ala dzalik wa huwa Namrud. Maksudnya mentang-mentang Allah memberikan dia nikmat berupa kekuasaan yang besar sehingga dia menjadi sombong dan mendorong dia untuk mendebat Ibrahim, dan orang tersebut bernama Namrud. Pemirsa yang dirahmati Allah, Namrud adalah raja dari negeri Babilonia. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kausi bin Kan'an bin Sam bin Nuh. Waktu itu Namrud adalah raja yang menguasai seluruh penjuru bumi ini. Imam Mujahid berkata, dalam sejarahnya raja yang pernah berhasil menguasai seluruh penjuru bumi ini ada 4. Yang 2 muslim, yang 2 lagi kafir. Adapun penguasa dunia yang muslim adalah Raja Sulaiman bin Dawud dan Raja Dzulqarnain. Sedangkan 2 yang kafir adalah Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Pemirsa, dalam kitab Tafsir Sawi Juz 1 halaman 167 diterangkan bahwa Raja Namrud adalah anak hasil zina. Sang ratu tidak bisa memiliki anak karena suaminya mandul, maka dia pun berzina demi mendapatkan keturunan agar tahta kerajaan tetap lestari dari keturunannya. Raja Namrud adalah raja pertama yang memakai mahkota. Peristiwa yang dikisahkan dalam ayat ini terjadi setelah peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Waktu itu semua bahan makanan pokok di dunia ini dikuasai oleh Namrud. Tidak ada yang bisa mendapatkan bahan makanan pokok itu kecuali orang yang percaya bahwa Namrud adalah Tuhan. Pernah suatu saat Nabi Ibrahim datang untuk meminta bahan makanan pokok. Namun ditolak karena Nabi Ibrahim tidak mau beriman pada Namrud. Maka Nabi Ibrahim pun mengambil pasir dan memenuhi wadahnya dengan pasir itu. Maka tatkala Nabi Ibrahim telah sampai di kediamannya, pasir itu berubah menjadi tepung sehingga Nabi Ibrahim dan pengikutnya bisa makan. Selanjutnya, id batalin min hajja qala Ibrahimu lamma qala lahu man rabbukal ladzi tad'una ilaih. Ketika Ibrahim berkata, lafadz id adalah badal dari lafadz hajja, lebih tepatnya badal istimal. Artinya kalimat setelah id ini berupa atau berisi perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Perdebatan itu dimulai dengan pertanyaan Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Raja Namrud bertanya, siapakah Tuhanmu yang kami semua kamu seru kepadanya itu? Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ay yakhluqul hayata wal mauta fil ajsadi. Maksudnya yang menciptakan kehidupan dan kematian di dalam jasad. Qala huwa ana uhyi wa umit. Namrud berkata, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Bil qatli wal afwi anhu wa da'a bi rajulaini faqatala ahaduhuma wa tarakal akhar. Ternyata maksudnya dia hanya bisa membunuh dan memberi pengampunan. Dia memanggil 2 orang laki-laki, yang seorang dibunuh dan seorang lagi dibiarkan hidup. Falamma ra'ahu wabiyan qala Ibrahimu muntaqilan ila hujjatin au doha minha. Maka tatkala dilihatnya Raja Namrud itu seorang yang bodoh, yang tidak bisa mengerti maksud dari Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata untuk berpindah kepada hujjah lain yang lebih jelas. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha anta minal maghrib. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah olehmu dari barat. Fabuhitan ladzi kafar, maka tercenganglah orang kafir itu. Tahayyara wa duhisha, maksudnya dia menjadi bingung dan bungkam, tidak berkutik lagi. Wallahu la yahdil qaumal dzalimin bil kufri ilal mahajjatil ihtijaj. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang aniaya disebabkan kekafirannya pada jalan hujjah. Artinya orang kafir itu selalu kehabisan hujjah dalam menghadapi hujjah-hujjah orang-orang yang beriman.
karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengilhamkan hujjah dan argumentasi pada orang-orang yang zalim atau orang-orang yang kafir. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hendaknya disyukuri. Jangan sampai dikufuri. Karena kalau nikmat itu dikufuri, yang ada nikmat itu akan berubah menjadi azab. Sebagaimana Raja Namrud yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahi kerajaan dan kekuasaan yang luas. Namun bukannya disyukuri, malah Raja Namrud berani mengaku sebagai Tuhan, bahkan memaksa orang lain untuk mengakunya sebagai Tuhan. Maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azab dengan menurunkan segerombolan nyamuk yang akhirnya bisa menghabisi seluruh anak buah Namrud. Sedangkan untuk Raja Namrud sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor nyamuk yang masuk ke otaknya hingga menggerogoti otaknya, dan akhirnya Raja Namrud pun mati dengan perlahan-lahan. Adapun cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang diridhai Allah sebagai sang memberi nikmat. Kemudian selanjutnya, hikmah yang kedua adalah salah satu ciri khas Tuhan itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka kalau ada yang dianggap Tuhan tapi kok mati, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu zat yang mematikan, bukan malah yang dimatikan. Ketika kita bisa mempertebal keimanan kita dengan memperhatikan kuasa Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan segala sistem yang ada di tata surya ini dengan sangat detail dan sempurna. Jika kita menemukan batu bata saja, kita akan yakin bahwa batu bata itu pasti ada yang mencetak dan membuatnya. Maka sangat mustahil sistem tata surya yang demikian rumit dan kompleks malah tidak ada yang menciptakan. Maka kita pun jadi yakin bahwa semua itu pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu pasti zat yang maha kuasa, yang tidak tidur apalagi mati. Karena kalau alam semesta ini ditinggal tidur apalagi mati, pasti dunia ini akan hancur binasa. Karena tidak ada yang mengontrol dan mengatur. Kemudian keempat, kita diperbolehkan untuk berdebat selama perdebatan itu masih ilmiah. Sebagaimana keterangan atau kisah perdebatan Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi dengan catatan perdebatan itu haruslah ilmiah. Kalau sudah tidak ilmiah, sudah mulai saling hujat, saling menyerang individu, maka perdebatan seperti itu harus dihindari dan ditinggalkan. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, sekian tafsir saya kali ini. Mudah-mudahan kajian kita membawa manfaat yang sebesar-besarnya fid dunya wa dunya wal akhirah. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'una lahum rabbihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasyatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, segala salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab.